Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 12 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa pergerakan untuk XAU-USD untuk minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya pergerakan daripada XAU-USD di minggu kemarin itu membentuk sebuah pergerakan long legs doji, yaitu bergerak di range antara area 1852.59 sampai dengan 1890.17. Dan sebelumnya memang terjadi penurunan yang cukup signifikan ya pasca terjadinya kenaikan sampai mencapai titik tertingginya di 1959.61. Kemudian pasca rilis ya non-farm payroll dengan angka sebesar 517.000, dan kemudian unemployment rate juga hal yang sama turun menjadi 3,4%. Dan di sini yang menjadikan dorongan indeks dolar terjadi penguatan kembali. Pasca terjadinya itu terjadi penurunan yang cukup signifikan yang menjadikan pergerakan XAU-USD menjadi melemah dan membentuk sebuah pergerakan turun, dan saya di sini menyebutnya adalah bearish untuk koreksi. Dan salah satu yang ditakutin ya oleh Ketua Federal Reserve Jeremy Powell ya, di sini juga mengkonfirmasi kekhawatirannya pasar bahwa jika ekonomi Amerika Serikat terus mengejutkan ya pada sisi positifnya, Bank Sentral akan dipaksa ya untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi dari yang diperkirakan. Meskipun kalau kita ketahui tahun 2023 ini si Jeremy Powell dengan target masih di atas 5% ya untuk suku bunga Amerika. Tapi tentunya kalau kita ketahui saat ini masih berada di angka 4,75%. Dan nantinya yang harus kita ketahui ya, yaitu di bulan Maret dengan adanya data ekonomi Amerika yang kecenderungan positif ya untuk beberapa minggu ke belakang ini. Dan Jeremy Powell juga mengatakan ya di acara Economic Club of Washington DC di hari Selasa kemarin, dan di sini dia memang tidak menunjukkan sesuatu yang sikapnya atau keputusan dia ya lebih hawkish atau lebih dovish gitu loh. Meskipun dia memang menyampaikan dengan apa yang disampaikan Jeremy Powell ya di pertemuan tersebut, itu memberikan informasi dari dua sisi. Ini yang terlihat recent pasar bergerak sideways ya, dan memiliki dari dua sinyal antara buyer dan seller. Ini akhirnya memberikan dampak dari pernyataan si Jeremy Powell yang tidak menegaskan secara langsung. Ini membuat pasar terjadi seperti kebingungan ya, baik dia akan bergerak naik ataupun bergerak turun. Dan akhirnya membentuk sebuah pergerakan candle ya, atau membentuk sebuah candle ya, yaitu membentuk long legs doji, di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan disinilah yang akan membutuhkan konfirmasi ya menurut saya, karena minggu depan banyak hal yang akan rilis ya. Tentunya salah satu adalah inflation rate atau CPI ya, yang akan rilis hari Selasa tentunya. Di sini juga hal yang ditunggu-tunggu ya para investor, dan melihat nanti keputusan The Fed dengan inflasi saat ini di Amerika kan sebesar 6,5%. Data masuk konsensus sebesar 6,2%, dan ini sangat ya memang terjadi penurunan secara forecast. Tapi nanti kita lihat aktualnya. Kalau aktualnya daripada CPI tersebut di hasilnya ya di atas 6,2%, hal itu sangat beresiko ya, karena kemungkinan besar The Fed akan agresif bisa menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point, akan dikembalikan ke angka tersebut. Itu yang perlu kita perhatikan. Nanti di next analisa saya akan bahas ya secara detail. Kemudian hari Rabu juga harus diwaspadai, ada retail sales, kemudian ada juga Empire State Manufacturing Index, kemudian Industrial Production, itu juga harus diwaspadai. Kemudian hari Kamis ya, yaitu ada PPI, Jobless Claim, terus Housing Start and Building Permit.
sama Bielefeld Manufacturing Index. Dan ini yang perlu teman waspadai, bahwasanya minggu depan banyak rilis news atau kalender ekonomi yang pasti akan mempengaruhi indeks dolar secara langsung ya, dan keputusan-keputusan The Fed di nantinya, karena kemarin juga dia sudah menyampaikan kalau banyak data ekonomi mengejutkan hasil positif, maka si Jeremy Powell akan bertindak secara langsung ya, meskipun dia melihat proses defisinasi sekarang ini lagi sedang berjalan. Oke. Itu yang perlu kita lihat ya. Dan menurut saya pergerakan untuk XAUUSD ini kecenderungannya masih bearish untuk koreksi ya. Karena apa? Anda bisa lihat di sini juga sudah saya sampaikan di analisa sebelumnya. Anda bisa lihat jalur pergerakannya ini ya, dimana ini membentuk sebuah pergerakan impulsif di time frame weekly ya, yang besar ini, chart besar kita perkecil bentuknya seperti ini. Ini membentuk sebuah impulsif ya, dan ini pergerakan korektif yang membentuk wave A, B, C, dan di titik C terjadi pergerakan impulsif berlanjut. Dan inilah yang menjadikan sebuah tantangan ya, terjadinya pergerakan impulsif yang memang kecenderungannya bergerak naik tentunya. Maka saya katakan penurunan terakhir ya di minggu ini dan minggu sebelumnya ini hanya sifatnya bearish untuk koreksi. Dan kalau kita perhatikan apakah koreksinya ini akan lebih dalam, tentunya yang akan menjawab adalah minggu depan ya. Kalau kita perhatikan dengan kondisi data yang ada, insya Allah sih menurut saya pergerakan itu harapan saya sih mendekati wilayah MA50 ya, atau di kisaran antara area ini loh. Anda bisa lihat di low monthly sebelumnya yaitu 1822.71, dan kemudian area level psikologi di 1800. Tentunya di sini juga ada potensi area target 50% sampai 61,8% yang saya tarik dari low sampai dengan high-nya. Dan sekarang masih bergerak berkisaran antara area 1865. Dan target weekly untuk minggu depan belum saya rubah, tentunya masih ada potensi ya, yaitu menyentuh wilayah area low monthly sebelumnya sampai dengan support di 1833.1822.71. Untuk konfirmasi apakah minggu depan akan terjadi kenaikan atau penurunan, saya masih belum mendapatkan konfirmasi jelas. Karena di minggu kemarin membentuk sebuah long legs doji, ini artinya pembentukan candle yang sifatnya tidak bisa menunjukkan potensi penguatan atau pelemahan ya. Memang tipikal long legs doji atau sifatnya candle doji itu candle yang galau lah ya, istilahnya seperti itu. Karena membutuhkan satu konfirmasi lagi. Kalau minggu besok nih ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat penutupan dan membentuk candle impulsif, maka saya pastikan itu adalah akhir daripada bearish untuk koreksi menurut saya. Tapi kalau besok ditutup candle masih candle bearish atau masih bergerak long legs doji atau sifatnya doji di area ini, maka masih memperpanjang yaitu pergerakan konsolidasinya. Itu aja. Jadi ada 3 kemungkinan ya yang teman-teman nanti bisa lihat. Kalau nanti di minggu ini ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat close candlenya adalah impulsif, maka bisa dikatakan akan berakhirnya bearish untuk koreksi. Tapi kalau candlenya ditutup di candle bearish, maka akan melanjutkan penurunannya. Tapi kalau ditutupnya candle doji dan bentuk-bentuk doji yang lain, baik long legs doji ataupun yang lain, di sini akan memberikan informasi bahwasanya akan terjadi konsolidasi masih berlanjut. Oke, itu yang perlu kita lihat. Tapi nanti kalau memang ada perubahan apapun, insya Allah pasti saya akan sampaikan di setiap analisa. Oke, sekarang kita lihat di time frame daily dulu ya. Kita lihat time frame daily. Nah, secara keseluruhan kalau di time frame daily kita melihatnya di sini ada bearish engulfing ya, ada keluar daripada jalur bearish flag ya di time frame kecil. Jadi teman-teman yang sudah mengikuti zona forex, sudah subscribe, pasti udah memahami apa yang saya jelaskan ya di setiap analisa video yang saya upload. Dan tentunya analisa berikutnya untuk minggu depan menurut saya, karena ini bertemunya MA50 juga ya, dan ada area rally base rally, ini ada rally base rally. Ini hal yang perlu kita waspadai, hal yang perlu kita lihat. Tapi menurut saya sih masih memungkinkan sekali untuk pergerakan turun, karena apa? Saya melihat di posisi candle terakhir di sini ada bearish engulfing. Udah ada konfirmasi jelas, ada impulsi bearish yang dimana tertahan di resisten di minggu kemarin yaitu 1890.17, tidak mampu bergerak lebih tinggi.
bahkan memberikan informasi kuat dorongan seller yang cukup kuat, ada bearish engulfing. Maka hal yang perlu kita perhatikan untuk minggu depan ya, ini saya tandain dulu di awal ya. Ada bearish engulfing inilah yang menjadikan poin utama. Karena apa? Kalau nantinya sampai terjadi close di atas perubahan candle impulsif bearish ini ya, dari opennya ya. Ini ada open bearish yaitu berkisaran antara 1875.32, oke. 1875.32 ini yang teman-teman wajib waspadai. Ketika nanti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu ternyata candle daily-nya break di atas daripada open, maka ada kemungkinan pasti akan terjadi pergerakan naik. Ya, itu menjadikan sebuah catatan teman-teman ya. Tapi kalau selama masih bergerak di bawah daripada open 1875.32, contoh memang ekornya menyentuh nih 1875.32 ya, sudah menyentuh dan bergerak di atas ini. Tapi close candlenya, bodinya masih di bawah area open 1875.32, itu masih belum valid. Oke ya, itu jadi sebuah catatan teman-teman. Itu masih belum valid. Tapi kalau candlenya, bodinya udah close di atas 1875.32, maka kemungkinan akan terjadi lanjutan kenaikan. Karena saya masih melihatnya ada potensi tekanan buyer masih ada ini karena harga masih bergerak di atas MA50. Satu itu. Yang kedua, ada potensi di sini juga membentuk long legs doji ya di time frame weekly tadi. Makanya saya masih melihat meskipun bearish tekanan seller cukup kuat ya, ada bearish engulfing, tapi kita harus tetap hati-hati. Dan khususnya nanti hari Senin kita lihat. Kalau nanti Senin ada potensi dia bergerak bearish, bahkan bergerak di bawah support di minggu kemarin ya, 1852.59. Sebentar ini saya akan rubah. Ini menjadi area resisten untuk low di minggu sebelumnya, dan ini menjadi low weekly ya, terendah di minggu kemarin, dan ini menjadi high weekly-nya. Saya tandain, saya rubah dulu. Oke. Nah, udah. Ya, itu dulu menjadi sebuah catatan ya. Sekarang coba kita turunkan lagi di time frame 4 jam, karena saya melihatnya memang ada potensi turun yang lebih jauh ya, ada potensinya. Anda bisa lihat di sini juga susunannya jelas, ada impulsif bearish meskipun candlenya semakin ke bawah semakin mengecil ya volume atau body candlenya, dan ada perubahan, memang ada kenaikan betul, dan berakhir di area 50% di 1871.40 dan berada di area drop base drop ya, ini di time frame kecil. Kemarin juga sudah saya tunjukkan di analisa review ya sore, sudah saya tunjukkan juga. Kemudian hal yang kita bisa dapatkan di time frame 4 jam, menurut saya ini sifatnya masih pullback ya, atau retest. Tentunya di sini ada bearish engulfing, dan di akhir sesi penutupan memang candlenya menguji daripada pergerakan bearish engulfing ini. Dan yang perlu kita perhatikan di pergerakan pagi nanti hari Senin ya, menjadikan sebuah catatan teman-teman. Kalau hari Senin besok candlenya di time frame 4 jam tersebut berhasil bergerak ya, khususnya di atas daripada resistennya ini 1868.94 ya, baik di pembukaan hari Senin ataupun ketika sesi Asia siang ya, sampai nanti masih sesi Eropa. Kalau pergerakannya kecenderungannya di atas daripada resisten di 1868, maka kecenderungannya hari Senin akan terjadi penguatan untuk XAU/USD. Tapi kalau ditutup di candle merah dan bergerak di bawah area support yang di sini nih, supportnya yaitu 1861.25, maka kecenderungannya akan menguji kuat wilayah low weekly yaitu di 1852.59. Ini jadi sebuah catatan ya buat teman-teman semua ketika nanti mau entry. Kalau untuk entry saya tetap fokus untuk masih mencari potensi sell ya, seperti halnya di hari-hari sebelumnya saya sudah sampaikan, dan alhamdulillah sudah menghasilkan keuntungan ya secara konsisten. Dan tentunya kalau kita perhatikan ini masih sifatnya memang bergerak naik, pastinya seperti itu, dan ini gagal juga terjadi penurunan di bawah area low weekly 1852.59, karena kalau saya ukur range-nya sudah mencapai range $20 ya. Kemarin sore juga sudah saya sampaikan, kalau low weekly tidak terjadi breakout maka hanya bergerak
terbatas, yaitu di wilayah antara area 1871 ya sampai dengan 1852. Karena sudah sore itu sudah memberikan informasi kuat terbentuknya range $20 di kisaran pukul 4 sampai dengan pukul 5 ini ya. Dan memang sesi Amerika sempat terjadi penurunan bearish engulfing, dan kemudian ini dilawan oleh bullish engulfing ya, dia bergerak naik. Artinya masih belum ada dorongan yang cukup signifikan yang memberikan dampak penurunan berlanjut. Tapi kalau secara pergerakan memang saat ini masih membentuk sebuah ini impulsif, ini korektif ya. Yaitu kalau kita lihat di time frame kecil pastinya ini lower low, dan saat ini mencari titik lower high berikutnya. Dan hal yang perlu kita perhatikan pastinya area resisten terdekat yaitu di 1868, maka di sini menjadikan titik pantau kita untuk hari Senin besok ya. Ini wilayah terbentuk di sini. Menurut saya jika mana pergerakan kalau kita tarik ini sementara ya, kita tarik seperti ini dari low ini ke low ini, kita tarik seperti ini. Ya seolah-olah akan membentuk sebuah pergerakan ascending triangle ya. Ada pergerakan ascending triangle di wilayah tersebut. Ya, kita lihat aja nanti posisinya, tapi saya tetap mencari titik sell ya, yaitu kita pantau 1868.94. Artinya kalau nanti area 1868.94 ini ya ada bearish engulfing, ada bearish pin bar ya, tentunya ada trigger di wilayah ini baru bisa sell, stop loss di atas ya. Baru dia akan menguji kuat wilayah support berikutnya. Sampai sini dulu ya tentunya, meskipun saya bukan berharap ya, dalam arti progresnya ada kemungkinan besar kuat menuju wilayah low weekly, yaitu area ini yang sudah kita tandain, area rally base rally kisaran 1852.62 sampai dengan 1840.77. Menurut saya masih bisa menuju ke wilayah tersebut. Dan tentunya harus melewati kondisi pergerakan konsolidasi ini. Makanya saya katakan ketika nanti mendekati 1868.94 pantau wilayah ini ya, tapi jangan keburu entry ya sebelum ada konfirmasi jelas pembentukan pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan pergerakan pembalikan ya, baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, baru sell, stop loss di atas, target minimal 1861.25. Karena hal ini kalau di breakout maka kecenderungannya akan bergerak turun lebih jauh. Pastinya di target berikutnya wilayah supportnya yaitu di sini nih yang menjadikan low terakhir, swing terakhir 1856.40 ini menjadikan titik supportnya berikutnya yang akan dikejar atau dituju. Oke, sebelum ke low weekly. Jelas ya, jadi ini yang saya sampaikan ke teman-teman semua ya untuk analisa, untuk weekly analisa bahkan di hari Senin besok. Semoga informasi ini bermanfaat dan saya ingatkan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan dan bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten. Dan jangan lupa bagikan support terus channel Zona Forex ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Dan insya Allah hari Minggu ya pukul 20.00 malam insya Allah saya akan membahas prediksi market ya. Nanti saya akan ulas ulang di live langsung di Zona Forex ya nanti malam insya Allah. Nanti tinggal teman-teman tongkrongin aja. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyi loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.